Hai, Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yazuli dan ini teman saya. Nama saya Ferdinand Wijaya Senturi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang obligasi dan reksadana. Sampai habis ya. Jadi, reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang ditransfer ke perusahaan bisnis sebagai manajer investasi. Dana ini kemudian menjadi modal investasi untuk ditanamkan dan diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Tapi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat ke modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pada reksadana terdapat 4 tipe. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposit, certificate of deposit, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Dan yang ketiga, ada reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Dan yang terakhir, ada reksadana dana campuran atau balance mutual fund. Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Dan kita akan mendapati keuntungan dengan kerja dari reksadana tersebut. Keuntungan yang pertama adalah kita tidak diharuskan memiliki pemahaman yang mendetail dan mendalam tentang pasar. Yang kedua, investasi jenis ini akan dilakukan sekaligus atau mencicil. Yang ketiga, kita dapat memilih tingkat risiko. Dan yang keempat, kita tidak memerlukan uang dalam jumlah yang besar dalam reksadana. Dan yang kelima, investasi juga dapat dilakukan melalui rencana investasi sistematis. Nah, di balik semua keuntungan terdapat beberapa kerugian. Yang pertama, tetap ada risiko yang mengintai. Yang kedua, pertumbuhan reksadana bergantung pada kinerja pasar. Yang ketiga, reksadana memiliki biaya yang tinggi seperti pengeluaran komisi untuk manajer investasi. Dan yang terakhir adalah kurangnya transparansi dalam kepemilikan investasi. Ada juga beberapa jenis transaksi pada reksadana. Yang pertama, ada pembukaan rekening atau registration. Yang kedua, pembelian unit penyertaan atau UP. Yang ketiga, penjualan kembali unit penyertaan atau redemption. Dan yang keempat, ada pengalihan investasi dari satu jenis reksadana lain. Suatu produk keuangan di mana dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah negara lain maupun perusahaan swasta nasional yang dibeli oleh perseorangan atau masyarakat, kemudian diserahkan kepada perusahaan investasi, lalu dikelola oleh manajemen investasi dan dikembalikan dalam bentuk bunga, di mana bunga ini berdasarkan permintaan harganya bisa naik dan bisa turun, sehingga obligasi ini bisa diperjualbelikan di setiap kalangan, sehingga oleh karena itu mereka termasuk dalam pasar keuangan. Mengenai obligasi tadi, ada pun kelebihan investasi dengan obligasi, yaitu mendapat bunga secara berkala, di mana bunga tersebut akan naik seiring tahun secara periodik. Yang kedua, mendapatkan capital gain, di mana capital gain ini merupakan keuntungan yang bisa diperoleh dari selisih harga jual dengan harga beli. Yang ketiga, mendapat kepastian pembayaran kembali. Salah satu keuntungan ini merupakan hal yang cukup menguntungkan, di mana investor dapat membayar kembali dengan tambahan kupon.
keempat, memperoleh keuntungan yang lebih besar dari deposito. Dan yang kelima, bisa menjadi anggunan yang cukup menjanjikan. Kemudian ada pun kekurangan investasi obligasi, yaitu rata-rata tingkat bunga menjanjikan itu sangat tergantung pada besaran bunga yang diberikan. Yang kedua, meskipun termasuk investasi yang aman, obligasi juga dapat menimbulkan risiko kerugian. Salah satunya risiko di sini adalah gagal bayar dan dapat merugikan customer lain. Kemudian terdapat kemungkinan perusahaan atau penerbit obligasi akan melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo. Di sini ada pun jenis obligasi berdasarkan segi penerbitan. Yang pertama ada treasury bond, di mana diterbitkan oleh pemerintah seperti oleh Kementerian Keuangan atau oleh BI. Yang kedua ada corporate bond, diterbitkan oleh perusahaan. Risikonya cukup tinggi apabila perusahaan mengalami risiko default atau risiko gagal bayar. Yang ketiga ada municipal bond. Ini diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir, foreign bond, diterbitkan oleh negara lain. Resiko dalam foreign currency atau mata uang asing ini dan resiko gagal bayar dalam nilai kurs. Selain itu, ada pun alasan menerbitkan obligasi ini. Yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan obligasi atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Dan ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual kepada pedagang lain, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi dengan pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi.